Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 26 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 26 November 2024. Oke, kalau aku melihat sih dia saat ini tuh merasa seperti ada kekurangan dalam dirinya. Dia merasa kayak belum cukup untuk bisa percaya diri, memperjuangkan kamu atau bisa bersanding denganmu. Aku lihat di sini benar-benar dia lagi kayak kurang percaya diri banget sehingga menyabotase diri. Sebenarnya dia tahu ya bahwa dia itu sebenarnya sayang sama kamu, suka sama kamu dan ingin memiliki kamu. Tapi karena ada rasa penyabotasean diri atau rasa tidak yakin, tidak merasa cukup, tidak berani, ya dia merasa kurang percaya diri sehingga dia tidak memperjuangkan kamu, justru malah pergi begitu saja sehingga memang terlihatnya dia egois ya memang sih orangnya juga memang egois. Dan sebenarnya ya itu, aku lihat dia ini masih punya suatu ketakutan akan sesuatu, entah itu tentang masa depan, entah itu tentang respon keluarga ya, respon keluarga dia atau respon keluarganya kamu, mungkin kalian hubungannya tidak direstui ya, sehingga dia pun frustasi sebenarnya ya dengan keadaan yang terjadi di antara kamu dengan dia, serta tentang masalah kehidupan dia yang merasa tidak berkecukupan ya, tidak punya power, tidak berani untuk memperjuangkan lah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa kamu tuh sekarang justru malah semakin berkembang, semakin bertumbuh ya. Terus itu mungkin sudah mulai menyembuhkan rasa luka batinmu ya, dan mulai melepaskan masa lalumu, termasuk masa lalumu bersama dia. Itu dia ngelihat kayaknya kamu itu benar-benar sudah melepaskan masa lalumu bersama dia, kayak kamu sudah tidak mau mengungkitnya lagi, tidak mau lagi mengulang, tidak mau memulai awalan lagi dengan dia. Pokoknya di sini aku lihat memang kamu mungkin sudah move on ya, atau dia melihat kamu sepertinya sudah move on dari dia, sudah memilih jalan hidupmu sendiri, melanjutkan hidupmu sendiri seperti itu. Dan dia merasa kamu saat ini tuh jauh lebih berkembang ya, entah itu dari karir, dari emosional, dari mentalnya kamu ya. Jadi mungkin dulu tuh kamu mungkin sering ketergantungan sama dia, terlalu melekat sama dia gitu ya. Mungkin kamu itu anak mami ya, terlalu polos. Nah sekarang tuh udah beda, kamu lebih tegas, kamu tahu arah tujuan hidupmu, kamu tahu prioritas kamu tahu mana yang terbaik untuk hidupmu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ngerasa bahwa sering berjalannya waktu, kamu ini mulai melakukan perkembangan dalam hidupmu. Terus itu juga dia merasa bahwa situasi sekarang ini memang sangat dibutuhkan bagi kamu untuk menyembuhkan patah hatimu atau luka batin atau rasa kecewamu terhadap dia gitu ya. Kemungkinan saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah, sudah saling menarik diri, sehingga waktu perpisahan ini benar-benar kamu manfaatkan untuk menyembuhkan luka batinmu dari dia ya. Jadi dia ngerasa kamu itu kayak butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk fokus dengan diri sendiri gitu. Fokus dengan luka batinmu gitu, menyembuhkan luka batinmu seperti itu. Dan nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya, narsis, terus itu juga suka love bombing ya. Jadi mungkin dia ini manis
menunjukkan manisnya itu di awal-awal hubungan aja, tapi sudah mendapatkan kamu, sudah lama dijalanin, justru malah membuang, tidak menghargai kamu, membuang kamu, ya, dingin sama kamu, tidak memperdulikan kamu, seperti itu. Orangnya hanya memperdulikan diri sendiri, yaitu narsis ya, terus itu ya selalu berat sebelah. Tapi aku melihat kayaknya dia ini sedang menunggu kabar dari kamu deh, ya. Aku melihat sebenarnya dia ini pengen berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia memang masih sangat tertarik sama kamu. Cuman dia nggak berani, atau dia kayak mungkin karena dia orang yang narsis ya, jadi punya sikap yang tidak mau memulai duluan. Maunya kamu yang mulai duluan, atau kamu yang mengejar-ngejar dia, kamu yang minta maaf, kamu yang memohon-mohon untuk kembali sama dia atau berkomunikasi lagi dengan dia. Padahal sebenarnya dia yang pengen komunikasi dengan kamu. Tapi karena orangnya narsis ya, dia maunya kamu yang ngasih pesan ke dia, atau kirim pesan ke dia, telepon dia, ya. Terus itu kamu yang misalkan mohon-mohon agar kalian itu bisa melanjutkan hubungan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini sebenarnya dia sedang menunggu pesan dari kamu untuk kelanjutan hubungan kalian. Selanjutnya mau gimana, kayak gitu. Tapi dia nggak mau ya kalau misalkan dia duluan yang menghubungi kamu. Namanya orang yang egois dan narsis. Apalagi di sini, dia ini orang yang sebenarnya masih takut akan keintiman atau akan komitmen. Makanya kalau misalkan kamu ngomongin hal-hal yang serius tentang komitmen, tentang hubungan, tentang pernikahan, ini orang pasti ngilang, ini orang pasti lari, ini orang pasti ghosting gitu ya. Karena sebenarnya dia ini masih takut pada suatu hubungan yang terikat ya. Dia takut pada hubungan yang semakin intim gitu. Makanya orangnya sering hilang-hilangan, hubungan sering on off, atau putus nyambung. Karena itu orangnya selalu melarikan diri kalau memang dia rasa hubungan dia dengan kamu atau dengan siapapun itu sudah semakin intim gitu ya. Makanya di sini aku lihat dia orang yang gampang melepas kamu ya. Tapi sekarang aku lihat karena dia punya sikap yang seperti ini, sehingga aku lihat kamu memang sudah sadar ya, dia selalu menghadirkan kekacauan di hubungan kalian. Bahkan orang yang kejam, tidak pandang bulu, ya, mau melakukan apapun tuh suka-suka hati, semena-mena, tidak pilih-pilih gitu ya. Jadi kalau mau nyakitin ya nyakitin, mau selingkuh ya selingkuh gitu loh. Ya, sehingga aku lihat energinya memang kamu sudah melepaskan dia karena terlalu sakit ya. Bahkan aku lihat di sini justru malah kalian yang saat ini lagi lajang ya, atau kalian setelah berpisah dengan dia, justru malah kalian berpesta pora, justru malah kalian bahagia, justru kalian kayak bersenang-senang, liburan dengan teman-teman, atau hangout ya, hangout dengan teman-teman, shopping dengan teman-teman, seperti itu. Ya pokoknya aku lihat di sini justru malah kamu bersenang-senang, bahagia dengan hidupmu sendiri, menikmati masa-masa melajangmu setelah menjalani hubungan yang toksik bersama dia. Gitu. Dia juga ngeliat kamu sekarang tuh kayak kok justru malah lebih bahagia, justru malah lebih nyaman gitu dengan keadaanmu sekarang tanpa dia gitu. Dia ngerasa kamu seperti itu sekarang. Oh, no. Oke, kartunya jatuh. Oke, kalau aku melihat ya, memang ada yang sudah dibuang. Entah ini orangnya dibuang dalam kehidupanmu, mungkin kamu memang sudah membuang dia dalam kehidupanmu, jadi mungkin kamu yang menginginkan mengakhiri hubungan ini. Intinya di sini kamu sudah membuang masa lalumu bersama dia. Kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kamu sudah tidak mau lagi mengenang apapun tentang dia di masa lalu, ya. Bersama kamu, intinya di sini kamu sudah menghilangkan atau membuang apapun yang berhubungan dengan dia di masa lalu. Terus juga aku melihat di sini kayak kamu sudah tidak bisa diajak kompromi
Ya, kamu seperti sudah menetapkan hati, sudah tegas, sudah berjanji pada dirimu, kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu tidak mau lagi menerima dia dalam hidupmu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu benar-benar sudah nyaman dengan keadaanmu sekarang. Ya, kamu benar-benar kayak tegas banget. Oke, kita jalani saja hidup kita yang seperti ini. Lanjut aja dengan hidup kita sendiri. Fokus aja dengan hidup kita sendiri. Seperti itu aku lihatnya ya. Benar-benar kayak keputusanmu meninggalkan dia, keputusanmu memilih untuk hidup dengan dirimu sendiri itu udah nggak bisa lagi dikompromiin. Aku lihat di sini kamu benar-benar udah tegas, sudah berjanji bahkan ya dengan dirimu sendiri. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ternyata ada intervensi dari pihak ketiga ya, atau ada pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan ini. Bisa jadi mungkin dia menghadirkan pasangan lain, selingkuhan, atau bisa jadi mungkin kamu selingkuhannya, gitu ya. Intinya ada keterlibatan dari pihak lain atau pihak ketiga. Ditambah lagi di sini aku melihat memang dia ngerasain banget ya, kamu tuh kayak lagi marah banget sama dia, bener-bener amarahmu tuh kayak nggak bisa lagi dia bujuk gitu loh. Ya nggak bisa lagi, dia nggak tahu harus gimana untuk membujuk agar kamu tidak semarah ini lagi gitulah. Karena kalau aku lihat juga ternyata kisah percintaanmu bersama dia adalah cinta telarang. Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau kamu yang sudah menikah bisa jadi. Atau cinta terlarang itu apa lagi sih? Ya mungkin perbedaan agama ya, atau mungkin tidak direstui oleh keluarga gitu ya. Tapi lebih banyak sih kayaknya ini kalian itu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya pasangan sah gitu ya. Oke, ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Salah satu di antara kalian ini suka bergosip, atau orangnya juga suka cemburuan, suka iri hati, atau kecil hati gitu ya. Jadi kayak sering gampang insecure, gampang nggak beranian untuk mengambil tindakan atau keputusan gitu ya. Terus juga aku melihat ya, nampaknya dia ini adalah stresormu, atau dia adalah trigger bagimu. Dia adalah pemicu yang membuatmu merasa apa ya, traumamu muncul gitu loh. Dia adalah salah satu stresormu atau triggermu gitu ya. Kalau misalkan nih aku sebut, misalkan kamu mendengar nama dia, itu aja udah ngebuat dada kamu mungkin sesak, membuat kamu kayak stres, tertekan, cemas, takut, mual, muntah, nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini adalah stresormu gitu. Dia adalah pemicu atau apa itu namanya, trigger ya. Atau mungkin kalau bukan nama, misalkan kamu tahu dia punya kendaraan ya, punya kendaraan entah itu mobil atau motor gitu ya, kamu melihat ada mobil yang sama atau motor yang sama dengan punya dia, itu kayak langsung keinget dia, terus langsung ke trigger aja ya. Kamu mungkin langsung kayak sesek, sakit dadanya, atau ya bener-bener kayak terluka banget lah ya. Orang yang trauma gitu gimana sih ya, pokoknya sakit gitu. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini ada masalah tentang anak, ya. Bisa jadi dia mungkin memang punya anak sekarang, sehingga dia harus apa ya, bisa memenuhi keuangan dia, harus bisa mendukung keuangan dia stabil. Ya, saat ini benar-benar lagi fokus banget dengan keuangan. Apalagi kalau misalkan dia duda dengan anak gitu ya. Jadi dia mungkin harus memberikan tunjangan ke anaknya, atau kalau misalkan anaknya bersama dia ya mungkin dia harus membiayai kehidupan anaknya. Benar-benar yang lagi ada masalah dengan keuangan, dengan finansial, dan ini ada ketok palu ya, udah ketok palu. Jadi benar-benar harus kewajiban bagi dia untuk membiayai anaknya atau memberikan tunjangan ke anaknya. Ya, atau mendukung secara keuangan ke anaknya kayak gitu. Ya, jadi sah, legal, dan itu harus dia lakukan. Ya, sehingga mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa dia merasa kekurangan, tidak percaya diri, dan sebenarnya dia yakin bahwa kamulah orang yang tepat untuk hidupnya. Dialah orang yang membuat
kamulah orang yang membuat dia merasa tertarik. Kamulah orang yang tepat gitu ya untuk menjadi pasangannya. Tapi dia tidak memperjuangkan kamu karena ini ada masalah finansial yang menjadi tanggungan dia gitu ya, yang menjadi beban dia saat ini gitu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa. Tidak, aku ambil satu aja ya, terlalu banyak. Dua. Oke deh, 2. Apa-apa. Oke, perasaan dia terhadap kamu saat ini adalah untuk saat ini ya, dia belum bisa memenuhi keinginan kamu terhadap dia. Misalkan kamu mengharapkan dia untuk memberikan komitmen, itu belum bisa karena mungkin ya ini dia masih memiliki beban anak ini ya, mungkin harus dia besarkan ya, terus juga mungkin dia harus benar-benar bekerja keras untuk bisa menghasilkan uang agar dia bisa memenuhi tunjangan anaknya kayak gitu ya. Pokoknya kalau aku lihat untuk saat ini dia tuh belum bisa memenuhi keinginan kamu. Nah, keinginan kamu apa? Aku lihat sih lebih ke mungkin komitmen ya. Karena dia selalu lari kalau misalkan kamu udah ngomongin tentang komitmen, tentang hal-hal yang berhubungan dengan hubungan yang serius atau relationship yang serius gitu. Dia belum bisa untuk memberikan itu ke kamu. Tapi menurut dia, kamu adalah sosok yang menerangi dunianya. Jadi mungkin selama ini dia tuh ngerasa dunia itu gelap. Dunia dia tuh kayak nggak tahu arah tujuan. Dunia dia tuh kayak apa ya? Ya seperti jalan di terowongan sendirian yang gelap gitu ya. Jadi dia nggak tahu sebenarnya arah tujuan dia mau kemana, apa yang harus dia lakukan itu kayak nggak tahu. Dia cuma jalani aja karena masih hidup ya. Jadi dia jalani aja gitu. Nah, ketika ada kamu, ada rasa apa ya? Dia merasa kayak kamu itu menerangi kehidupan dia. Mungkin kamu selama ini memberikan dia saran ya, arah tujuan. Mungkin kamu itu enak diajak diskusi, membantu dia entah itu secara finansial, support atau apapun. Jadi menurut dia, kamu di dalam kehidupan dia adalah penerang dalam hidupnya. Tapi kalau aku lihat memang saat ini dia butuh ruang terlebih dahulu. Dia butuh untuk fokus dengan kehidupannya terlebih dahulu ya. Tapi tenang aja, kalau aku lihat sebenarnya kalau ngomongin masalah perasaan atau cinta, di sini dia masih sangat-sangat memiliki rasa cinta terhadap kamu. Ya, bahkan cinta ini masih abadi di hati dia gitu ya terhadap kamu. Tapi dia tuh kadang sering bertanya-tanya, dia masih mencintai kamu sampai sekarang, tapi kok sekarang kamu udah cuek banget, kamu seperti sudah tidak mau lagi menoleh ke dia, tidak mau lagi cari-cari dia gitu ya. Jadi apakah cuman aku yang masih mencintai kamu? Apakah kamu masih mencintai dia sama seperti dia masih mencintai kamu? Dia bertanya-tanya tentang itu karena sikapmu sekarang sudah berubah, sikapmu seperti sudah acuh tak acuh, cuek banget kayak gitu lah ya. Dan I wish you were next to me, kata dia. Dia berharap kamu ada di sampingnya saat ini. Kenapa? Ya karena kalau aku lihat saat ini kan beban dia berat ya. Jadi kayak dia kayak kembali lagi ke kehidupan yang penuh kegelapan itu. Jadi dia berharap kamu itu ada di samping dia saat ini agar bisa menerangi kehidupannya. Ya itu tadi mungkin kamu orangnya asik ya diajak diskusi, atau kamu itu mungkin punya kreativitas atau ide-ide cemerlang gitu ya. Jadi dia bisa minta saran gitu ke kamu atau ya berdiskusi ya untuk masa depan dia, untuk kehidupan dia. Atau apa, mungkin dia pernah gagal dalam suatu rumah tangga ya. Jadi dia merasa terpuruk banget, dia mungkin sudah tidak percaya lagi dengan
pasangan, dengan hubungan gitu. Tiba-tiba kamu datang ya, memberikan dia kenyamanan, membuat dia merasa dihargai, disayangi, ya diperhatikan gitu. Sehingga dia ngerasa kamu adalah cahaya dalam hidupnya gitu. Mungkin ketika kamu datang itu pas dia lagi ada di situasi terendah dalam hidupnya gitu ya. Makanya di sini dia berharap saat ini kamu ada di sampingnya, karena saat ini kayaknya dia lagi kayak berat gitu menjalani hidup ya, lagi berat-beratnya kayak gitu. Nah, apalagi di sini I have been fighting a battle I cannot win. Nah, jadi dia sampai sekarang, sampai detik ini pun dia masih dia masih berjuang di dalam kehidupannya. Saat ini atau selama ini dia tuh benar-benar berjuang untuk kestabilan hidup, untuk bisa memiliki barang-barang mewah ya, punya kehidupan yang nyaman seperti itu. Jadi dia benar-benar berjuang, dan aku lihat memang dia ini berjuang sendirian loh ya. Dia berjuang di kaki dia sendiri, nggak punya privilege ya dari keluarga. Jadi kalau aku lihat dia sudah berjuang dalam kehidupannya ini, tapi walaupun mau seberjuang apapun, dia merasa kok hidup dia gini-gini aja ya, tidak ada perkembangan gitu. Hidup dia yang selama ini dia perjuangkan seperti tidak nggak ngebuat dia bahagia, nggak ngebuat dia tenang kayak gitu ya. Jadi cuman kamulah yang bisa membuat dia merasa nyaman, tenang, dan bahagia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia masih berjuang ya, dia masih kesulitan kalau aku lihat di sini ya. Lebih kuat sih energinya tentang masalah finansial ya, tentang masalah finansial inilah yang mengganggu hidup dia dan pikiran dia gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini, pembacaannya untuk zodiak Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ya. 29, 18, 28, 27, 26, 17, 10, 31, 14, 7, 8, 11, 2, 16, 4, 13, 6, 1, 2, 3, 9, 30, 24, 21, 19, 20, 12, 15, dan 5. Satu lagi, 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada Januari, Maret, Juni, Juli, September, Desember, Februari, Agustus, Mei, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio tikus, sio kelinci, sio ayam, sio monyet, sio ular, sio anjing, sio naga, sio kuda, sio ular, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. MCIHAF XKEND LOQUS WVGPYJZ. Aku rasa cukup, berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.